Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fillah a'azzakumullah. Setelah kaum Nabi Musa menyesal atas perbuatannya menyembah anak sapi, dan kemudian menyatakan taubatnya, maka berikutnya menjelaskan tentang keadaan Nabi Musa yang sangat marah melihat kaumnya menjadi kacau balau setelah ditinggal pergi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari ayat yang ke-150. Suratul A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma raja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa. Tatkala Nabi Musa kembali ke kaumnya dalam keadaan marah, lagi sedih. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Nabi Musa kemudian berkata, sungguh amat jelek apa yang kalian lakukan setelah kepergianku. A'ajiltum amra rabbikum. Mengapa kalian mendahului keputusan Rabb kalian? Wa alqal alwaha. Nabi Musa pun melempar papan yang berisi Taurat. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Dan Nabi Musa pun memegang kepala saudaranya dan menariknya. Qala ibna umma. Nabi Musa berkata, wahai anak ibuku, innal qauma istad'afuni. Nah, qala, berkata Nabi Harun, ibna umma, wahai anak ibuku, innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani. Sesungguhnya kaum Bani Israel menindasku dan hampir membunuhku. Fala tusmit biyal a'da. Maka janganlah engkau membikin senang musuh-musuh.
atas tindakanmu terhadapku. Wala taj'alni ma'al qaumidz zalimin. Dan janganlah engkau menjadikan aku bersama dengan kaum yang zalim. Mendengar ucapan Nabi Harun yang tulus, Nabi Musa pun berkata, Qala rabbighfirli wa li akhi. Ya Allah Rabbku, ampunilah aku, ampunilah saudaraku. Wa adkhilna fi rahmatik, dan masukkanlah kami dalam rahmatmu. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha mengasihi. Ya, wa anta arhamur rahimin, dan engkau ialah zat yang maha mengasihi. Qala as-Syekh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, walamma raja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa, ay mumtalian ghadba wa ghaidun alaihim, litamami ghiratihi alaihi salatu wassalam wa kamali nusahi wa syafaqatih. Ketika Nabi Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah dan sangat sedih, penuh kemarahan dan kejengkelan kepada kaumnya, karena Nabi Musa memiliki kecemburuan agama yang sangat sempurna, memiliki perhatian yang sempurna dalam menasihati dan memperhatikan keadaan kaumnya. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di, ay bi'sal halatul lati khalaftumuni biha min ba'di dhahabi ankum, fa inna halatun tufdi ilal halaqil abadi wa syaqa'is sarmadi. Nabi Musa berkata, sungguh amat jelek keadaan kalian ketika aku tinggalkan. Yakni sejelek-jelek keadaan ialah keadaan kalian ketika aku tinggal pergi. Sungguh keadaan kalian menyebabkan kehancuran yang abadi dan kesengsaraan yang selama-lamanya. Ajiltum amra rabbikum haitsu wa'adakum bi inzalil kitab fabadartum bi ra'yikum al-fasidi ila hadhil khaslatil qabihah. Mengapa kalian mendahului keputusan Rabb kalian, padahal Allah telah menjanjikan kepada kalian akan menurunkan Alkitab, yakni Taurat, tapi kalian terburu-buru melakukan ide kalian yang rusak, sampai terjadilah perkara yang sangat jelek ini. Wa alqal alwaha ay ramaha minal ghadabi. Nabi Musa pun melempar papan-papan yang berisi Taurat, melemparkannya karena sangat marah. Wa akhadha bi ra'si akhihi Harun wa lihyati yajurru ilaih. Nabi Musa pun mengambil atau memegang kepala saudaranya, yakni Harun, dan juga jenggotnya. Nabi Musa menariknya. Wa qala lahu, ma mana'aka id ra'aitahum dhallu alla tattabi'anna fa asaita amri. Wahai Harun, mengapa engkau biarkan saja ketika engkau melihat mereka sesat? Mengapa engkau tidak mengikuti perintahku dan malah mendurhakai perintahku? Laka biqauli, padahal aku telah mengucapkan ucapan kepadamu, ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila mufsidin. Gantilah aku mengurus kaumku
Perbaikilah keadaan mereka dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Faqala ya ibna ummah la ta'khud bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula faraqta baina bani Israil walam tarqub qawli. Maka Nabi Harun pun berkata, wahai anak ibuku, janganlah engkau memegang jenggotku dan kepalaku. Sungguh aku khawatir engkau akan menuduhku telah memecah belah Bani Israel dan engkau tidak mau tahu dengan ucapanku. Wa qala huna ibna ummah hada tarkikun li akhihi bidzikril wahdaha wa illa fahuwa syaqiquhu li ummi wa abih. Ucapan Nabi Harun kepada Nabi Musa, wahai anak ibuku, adalah panggilan lemah lembut terhadap saudaranya dengan menyebut nama ibunya saja. Padahal Nabi Harun adalah saudara kandung Nabi Musa, seibu dan sebapak. Innal qauma stad'afuni ay ihtaqaruni hina qultu lahum ya qaum innama futintum bih wa inna rabbakum ar-rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Sesungguhnya kaum Bani Israel menindasku, yakni mengolok-ngolokku ketika aku sampaikan nasihat kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya kalian itu terfitnah. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang Maha Rahman. Ikutilah aku dan taatilah perintahku. Wa kadu yaqtulunani ay fala tadunnu bi taqsira. Dan mereka hampir membunuhku, sehingga kamu jangan menuduh aku tidak melaksanakan tugas dengan baik. Fala tusmid bil a'da binahrika li wa massika iyaya bisu. Maka janganlah engkau membuat musuh-musuh kita gembira dengan melihat engkau membentak-bentakku dan engkau menimpakan tindakan jelek kepadaku. Fa innal a'da'a kharisuna ala ayyajidu alayya atharah aw yattali'u li ala zillah. Sungguh musuh-musuh kita, mereka sangat berharap aku terfitnah. Dan mereka betul-betul mengamati agar aku tergelincir. Wala taj'alni ma'al qaumid dhalimin. Dan jangan engkau menjadikan aku bersama dengan kaum yang zalim. Fata'amalni mu'amalatahum. Dengan cara engkau memperlakukan aku sama seperti engkau memperlakukan mereka. Fanadama Musa alaihissalam ala mastajala min sun'i bi akhihi qabla ayya'lama bara'atahu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menyesal atas apa yang ia lakukan terhadap saudaranya dengan tergesa-gesa sebelum mengetahui ternyata saudaranya berlepas diri dari itu semua. Mimma dhannahu fihi min at-taqsir, karena Nabi Musa menyangka saudaranya tidak melaksanakan tugas dengan baik. Wa qala rabbi ighfirli wa li akhi Harun wa adkhilna fi rahmatik ay fi wasatiha waj'al rahmatika tuhitu bina min kulli janib fa innaha
hisnun hasinun min jami'i syururi. Wa thamma kullu khair wa surur. Ya Allah, Rabb kami, ampunilah aku dan saudaraku Harun. Masukkanlah kami dalam rahmat-Mu, yakni di rahmat-Mu yang terbaik. Jadikanlah rahmat-Mu meliputi kami dari segala sisi. Sesungguhnya rahmat-Mu adalah benteng yang menjaga kami dari segala kejelekan. Dan dari sana mendapatkan setiap kebaikan dan kegembiraan. Wa anta arhamur rahimin, ay arhamu bina min kulli rahim. Arhamu bina min abaina wa ummahatina wa auladina wa anfusina. Engkau adalah zat yang paling sayang dan rahmat kepada kami. Lebih sayang kepada kami dari setiap orang yang sayang kepada kami. Lebih sayang kepada kami daripada sayangnya bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, anak-anak kami, dan diri kami sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu. Setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-150 sampai 151, dan juga membaca penjelasan tafsirnya, maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat tentang makna asifah. Walamma raja'a Musa ila qaumi ghadbana asifah. Asifah di sini ada 3 pendapat di kalangan ulama ahli tafsir. Pendapat yang pertama, maknanya ialah al-hazin, sedih. Ini pendapat Ibnu Abbas wal Hasan wasuddi. Pendapat yang kedua, asifah maknanya ialah al-jazi'. Al-jazi' ini mengeluh, ya. Ini pendapat Imam Mujahid rahimahullah. Pendapat yang ketiga, asyadidul ghadab, itu orang yang sangat marah. Ini pendapat Ibnu Qutaibah rahimahullah. Nah, 3 pendapat ini saling melengkapi. Karena orang yang marah itu, barakallahu, jika disertai dengan keluhan dan perasaan yang sangat sedih, maka akan menjadi kemarahan yang sangat luar biasa. Kemudian faedah berikutnya, al-ghadab itu ada 2. Al-ghadab al-mahmud, marah yang terpuji, dan al-ghadab al-madmum, marah yang tercela. Di dalam ayat ini Nabi Musa melakukan dua-duanya. Nah, marah yang terpuji adalah ketika Nabi Musa marah melihat kaumnya menyembah anak sapi. Marah yang tercela ketika Nabi Musa marah kepada saudaranya Harun, sampai kepalanya dan jenggotnya ditarik. Namun Nabi Musa alaihissalam kemudian sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kesempurnaan beliau. Nah, Nabi Musa alaihissalam barakallahu kemudian berdoa, Rabbi firli wali akhi. Nabi Musa meminta maaf kepada Nabi Harun karena langsung
dipegang kepalanya, ditarik jenggotnya. At-taib minadanbi kamaladan bala. Nah, orang yang bertobat dari dosa tidak sama seperti apa ini? Tidak pernah berbuat dosa. Itu keistimewaan Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi bukan aib untuk beliau, barakallahu, karena beliau kemudian meminta maaf kepada Nabi Harun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tindakan yang sangat terpuji. Nah, jadi marah yang terpuji adalah marah karena ghirahnya terhadap agama ini sempurna. Kecemburuan adanya penyimpangan dalam agama. Sementara marah yang tercela adalah marah yang terkait dengan apa ini? Pribadi. Nah, kemudian dalam ayat ini terdapat faedah yang ketiga. Disyariatkan untuk banyak-banyak istighfar ketika kita marah. Ya. Jadi kalau kita marah, kita kan nggak tahu termasuk yang terpuji apa tidak. Kadang-kadang campur antara yang terpuji dan yang tercela, sehingga kita disyariatkan untuk memperbanyak apa ini? Istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi marah kita yang kita maukan yang terpuji, ternyata ada marah-marah tercela yang masuk mencampurinya. Kemudian yang keempat, para ulama berbeda dalam menjelaskan apa sebabnya Nabi Musa melempar papan-papan yang berisi Taurat itu. Pendapat yang pertama, Nabi Musa melemparnya karena marah melihat kaumnya menyembah anak sapi. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Pendapat yang kedua, Nabi Musa melempar papan itu karena melihat bahwa ada umat yang lain yang lebih utama daripada umatnya, yakni umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam isi papan tadi yang berisi Taurat untuk menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW lebih utama daripada umatnya Nabi Musa. Hanya beliau melempar papan tersebut. Namun Ibnul Jauzi rahimahullah mengomentari pendapat yang kedua ini, wa fi bu'dun, ya. Pendapat ini jauh dari al-haq. Nah, sehingga yang benar Nabi Musa melempar papan yang isinya Taurat itu adalah karena apa? Marah melihat kaumnya menyembah anak sapi. Kemudian faedah berikutnya, para ulama juga berbeda pendapat. Apa yang ditarik oleh Nabi Musa dari kepala saudaranya? Ketika marah, papan yang berisi Taurat itu dilempar, kemudian Nabi Musa memegang kepala saudaranya dan menariknya. Nah, yang ditarik dari bagian kepala saudaranya itu apa? Ini diperselisihkan oleh para ulama ahli tafsir. Ada yang mengatakan lihyatuh, jenggotnya. Jadi yang ditarik itu jenggotnya, enggak sama kepalanya. Ya, kepalanya dipegang, jenggotnya ditarik. Ya, enggak usah praktek. Nah, ya, tarik jenggotnya. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwa yang ditarik ialah sya'ru ra'sih, rambut kepala. Kepalanya dipegang, kemudian rambutnya dijambak, ditarik. Nah, pendapat yang ketiga, udunuh,
Yang ditarik telinganya. Kepalanya dipegang, telinganya ditarik, dijewer sama Nabi Musa. Nah, baik. Allah Ta'ala bisawab, yang jelas As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau memilih pendapat yang pertama, bahwa yang ditarik itu ialah ya, jenggotnya. Faedah berikutnya, di antara panggilan lemah lembut kepada saudara kandung adalah panggilan ibna ummah, ya, ibna ummah, wahai anak ibuku, ya. Jadi saudara kandung, ya, seibu sebapak, tapi dipanggil dengan apa ini? Wahai anak ibuku, ibna ummah. Ini namanya panggilan tarkik, panggilan lemah lembut dengan menyebut nama ibunya. Tidak menyebut apa ini? Bapaknya. Ini biasa dilakukan oleh orang Arab, bahwa panggilan untuk saudaranya dengan panggilan lemah lembut ialah dengan memanggilnya dengan sebutan ibna ummah, wahai anak ibuku. Ya. Walaupun bukan apa ini? Saudara tiri, tapi apa ini? Saudara kandung, seibu sebapak. Nah, karena ibu itu lambang kasih sayang. Ya. Kalau bapak itu lambang ketegasan. Urusan menyayangi anak itu pada umumnya ibu jagonya. Tapi urusan menegasi anak, ya, melototi dan yang lain, itu adalah bapak. Itulah sebabnya kenapa kalau manggil saudaranya dengan panggilan lemah lembut, dipanggil dengan apa ini? Ibna ummah, wahai anak ibuku. Panggilan sayang dan lemah lembut. Baik. Bukan berarti Nabi Harun itu saudara seibu lain bapak. Bukan. Nabi Harun itu saudara kandung Nabi Musa alaihissalam. Kemudian faedah berikutnya. Dalam ayat ini terdapat faedah untuk menghindari perselisihan di antara teman seperjuangan dalam membela al-haq. Karena perpecahan membuat senang musuh-musuh dakwah. Jadi kalau ada perselisihan yang terjadi di antara da'i ilallah barakofikum, maka hendaklah segera untuk mengislahkan mereka, menasihati mereka dengan cara yang lemah lembut. Khawatir kalau terus dikompori, maka musuh-musuh dakwah akan semakin tertawa dan gembira. Ayo terus tengkar, ya. Naam, kami pun akan sibuk melakukan kebid'ahan dan penyimpangan, ya. Nah, karena enggak ada yang ngurus kami, ya. Silakan kalian menikmati persengketaan kalian, ya. Nah, senang. Jadi kalau kalian mendengar ada perselisihan, persengketaan di antara para dai ilallah, maka harusnya kalian bersedih hati dan kalian banyak-banyak berdoa untuk kebaikan semuanya. Tidak kemudian malah apa ini? Gep-gepan, jago-jagoan. Oh, kalau ini jago saya, kamu jago mana? Nah, Taib. Atau semakin
memanas-manasi keadaan dalam keadaan dia tidak tahu apa-apa. Ikut campur dalam menyalakan api fitnah. Ini tidak benar. Sebagaimana Nabi Harun berkata kepada Nabi Musa agar tidak melakukan tindakan yang kurang pantas kepadanya. Karena kalau diketahui oleh Bani Israel yang menyimpang, maka mereka akan semakin tertawa dan senang. Barakallahu. Baik, demikianlah yang harus kita contoh. Kemudian faedah berikutnya. Di antara ujian para da'i ilallah adalah istid'af wal qatlu. Ujian yang akan dialami oleh para da'i ilallah adalah al-istid'af, penindasan, pelecehan dari umatnya, dari masyarakat. Nah, jadi kalau kalian jadi da'i, barakallahu harus siap-siap untuk direndahkan, dilecehkan. Tapi jangan mencari-cari pelecehan. Ya. Nah, kalau dilecehkan, direndahkan, sabar. Tapi jangan cari-cari sebab untuk dilecehkan. Nah, kemudian al-qatlu, pembunuhan. Nah, walaupun kita sama-sama yakin mati itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga harus waspada dan hati-hati. Orang-orang yang tidak senang dakwah al-haq, mereka itu kadang membabi buta, ya. Tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga mereka menggunakan cara kekerasan untuk menghentikan dakwah. Ya. Dengan cara apa ini? Membunuh sang dai. Kalau dulu Bani Israel biasa, nggak senang dengan nabinya, bunuh. Itu Bani Israel, nggak senang sama nabinya, nggak cocok, begitu ngambek, tersinggung, macam-macam, nabinya dibunuh. Ini yang paling kejam di antara yang ada di alam semesta. Itu ialah Bani Israel terhadap nabinya. Sampai tega membunuh apa ini? Nabinya sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang pada hambanya daripada orang yang paling sayang kepada hambanya terhadap sesama hamba. Nah, jadi Allah memiliki sifat rahmah, sayang kepada hambanya, melebihi sayangnya hamba kepada hambanya. Ya, sesama hamba maksudnya. Melebihi kasih sayang bapak kepada anaknya, melebihi kasih sayang ibu terhadap anaknya, melebihi kasih sayang seseorang terhadap apa ini? Dirinya sendiri. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling penyayang. Nah, thayyib, barakallahu fikum. Itu faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat tadi. Selanjutnya, ada beberapa as'ilah. Apakah wudu seseorang tidak sah jika mata kaki atau tumitnya tidak kena air? Nah, mata kaki dan tumit ini termasuk bagian yang harus dibasuh dengan air. Kalau tidak, maka tidak sah wudunya. Sehingga kalau kalian terkena cat atau apa yang tidak bisa menembus kulit airnya, maka tidak sah wudunya.
Ya. Wallahu ta'ala bissawab. Apakah di dalam sholat sunnah itu ada sujud sahwi? Naam. Walaupun sholat sunnah disyariatkan sujud sahwi kalau memang lupa, ya. Naam. Apakah ada perbedaan pendapat kalangan ulama tentang seseorang yang kehilangan sutra? Apakah harus berjalan mencari sutra atau tetap diam di tempat? Sebab saya pernah melihat beberapa ustadz, mereka tetap diam di tempat. Barakallahu fikum. Mendekat ke sutra memang diperselisihkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, adapun yang berpendapat wajib, maka ketika kehilangan sutra, dia harus mendekat ke sutra atau mencari sutra. Kecuali jika sutranya sangat jauh, menyebabkan dia terlalu jauh dalam melangkah, maka dia tetap di tempat dan berusaha menghalau orang yang melintasi dekat dengannya. Misalkan sutranya 1 kilo, sudah diam aja, jalan terus. Lah, nah, seperti itu. Wallahu ta'ala bissawab. Apakah di dalam ayat ini bisa dijadikan dalil bahwa sunnah para nabi itu memelihara jenggot? Naam. Termasuk sunanul fitrah. Itu sunnah yang dilakukan oleh semua para nabi dan rasul. Di antaranya ialah memelihara jenggot. Nah. Bagus. Ini berarti dia teliti, ya, pintar beristidlal. Nabi Musa narik jenggotnya Nabi Harun, berarti Nabi Harun berjenggot, berarti para nabi itu berjenggot. Naam, barakallahu fikum. Dan itu memang sunnahnya para nabi dan rasul. Memelihara jenggot ialah termasuk sunanul fitrah. Ini pertanyaannya banyak sekali, ya. Nah, apakah batas safar seseorang yang menetap lama di tempat safarnya? Nah, barakallahu fikum. Ini diperselisihkan oleh para ulama dengan perselisihan yang cukup panjang. Ya, ada yang berpendapat bahwa jika orang ini telah memiliki jadwal kepulangan yang jelas, ya, kapan harus kembali ke kampung halaman, maka dia dikatakan musafir hanya 4 hari. Setelah itu dia itmam. Tapi kalau dia enggak punya kepastian kapan harus kembali ke kampung halamannya, maka dia tetap dikatakan musafir. Nah, begitu. Kepastian di sini rencana. Walaupun enggak semua rencana terlaksana. Ya. Barakallahu fikum. Ada juga yang berpendapat 12 hari. Setelah itu itmah. Kalau kalian jelas terencana, ya. Nah, walaupun kalian belum tahu kapan beli tiketnya, ya. Nah. Berarti ya sudah lama di sini, itmam, ya. Nah, jelas. Sudah berapa lama di sini? Sudah lebih dari 4 hari? Lebih 4 tahun malah. Ya, taib. Ada sampai yang mengatakan saya ini musafir sepanjang masa. Loh, kok bisa? Ya, karena kampung halaman aku ada di akhirat. Selama kita di dunia, kita ini musafir. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Au abir sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau musafir yang melintas. Ini dalil katanya. Kalau kita masih di dunia, berarti kita ini musafir. Baru dikatakan mukim kalau sudah kembali ke akhirat nanti. Nah,
Akhirnya dia tiap hari kosong terus sholatnya. Ya, nah. Nggak pernah ke masjid. Nah, kenapa musafir? Kok musafir terus? Ya, daiman. Ya. Maziltu fid dunya. Naam. Fa inna dara iqamati fil akhirah. Nah, ini bentuk dampak negatif su'ul fahmi. Ya. Jeleknya dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Itulah sebabnya enggak semua orang yang hafal banyak dalil kemudian apa ini? Paham maksud dalilnya. Apa yang dimaukan, ya. Sehingga kalian harus banyak-banyak berdoa untuk diberi pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan dalil yang benar. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu